Pernah nggak kamu merasa kesepian? Kayak semua hal dan semua orang di dunia ini nggak ada yang bener-bener ngerti kamu. Nggak ada yang paham kamu ditinggalkan di dalam kubangan dan tempat atau ruang hitam yang rasanya ya cuman ada kamu sendiri di sana. Kalau pernah, kamu wajib banget buat nonton video ini. So, check it out. So, hi fellas, welcome back to my YouTube channel. Ini udah lama banget since I was gone. Kayaknya udah 6 bulan ya, kayaknya aku hilang gitu. Jangan diperhatikan, ada buku di sana karena aku juga lagi baca buku. Jadi aku udah hilang kayaknya 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi setengah tahun aku hilang dan sekarang mau pergantian tahun dan yes, aku kembali lagi. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu karena waktu itu aku menghilang pertama-tama karena HP aku rusak dan setelah beli ternyata aku ada suatu kendala atau masalah lain, masalah kesehatan yang nggak bisa aku beberkan di sini. Jadi aku minta maaf dan aku take rest for a while. I want to know myself more gitu kan ya. Nah, hari ini sesuai dengan judul dan pembukaan tadi, aku bakal kasih tahu ke kalian nih buku ya, apalagi kalau bukan this book, Creating a New Life by Kak Misha Salwa. Kalian kelihatan nggak? Nih bukunya. Hai. Ya, this is Creating a New Life by Kak Misha Salwa. Dan ya, aku mau flexing dulu, aku dapat buku ini gratis guys. Dan dengan tanda tangan penulisnya secara langsung. Dan ya, karena waktu itu kalau kalian lihat TikTok aku baru ya guys di Do We Know Girls, kalian bisa cari. Nanti aku tulis di sini deh link atau itunya nama TikTok aku ya. Nah, itu kalian bisa cari di situ. Aku mendapatkan buku ini dari penulisnya secara langsung gitu ya. Aku seneng banget gitu. Nah, oke. Kita langsung ke pembahasannya aja. Yaitu adalah buku ini. Buku ini adalah buku dari penulis Indonesia yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya, dari Kak Misha Salwa. Dan dia ini adalah salah satu pembicara yang ya udah eksis dimanapun guys. Bahkan dia udah masuk ke TED Talk, TEDx itu udah 2 kali kalau nggak salah. Kalau aku udah cek TikToknya udah 2 kali dia di TEDx pada 2023 ini. Dia keren banget guys. Dan yes, I'm one of her fans karena bener-bener waktu ketemu secara langsung tuh auranya tuh bener-bener oh my god, this girl get that. Kayak dia bener-bener punya sesuatu yang ya pokoknya gitulah ya. Dan ya aku mau bilang makasih juga karena buku ini aku dapat banyak insight baru, aku dapat banyak kayak istilahnya tuh penjelasan baru. Buku ini covernya karena kemarin ada yang ini ya, ada yang kasih komen yang membangun, jadi aku mau itu jadi review buku sekalian ya kan. Jadi buku ini covernya ini ya guys, dia nggak hardcover, dia soft cover. Terus habis itu dia genrenya of course self improvement. Habis itu dia ada babnya tuh sampai 21 bab kalau nggak salah. Dan ya di antara 21 bab aku udah punya 6 poin, 6 ya tuh gak 6 7 poin penting. Cuman aku di sini akan bahas spesifik tentang satu bab, yaitu di bab 15. Tentu saja bab yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang sekarang, mengingat banyak banget kasus bunuh diri, banyak banget kasus mental health, apalagi di era Gen Z ini ya teman-teman, kayak sebanyak itu gitu ya. Dan emang kita nggak bisa menutup kemungkinan semua itu ya karena banyak faktor gitu. Kesehatan mental itu tidak disebabkan oleh satu atau dua faktor aja, tapi kayak sebanyak itu faktor yang menyebabkan kesehatan mental tuh kayak sebanyak itu guys. Dan kita sebagai Gen Z, generasi yang udah melek ya, udah melek akan kesehatan mental itu perlu banget nih untuk kayak yes membantu satu sama lain atau mungkin building yourself alone gitu kan. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan yang ingin aku bahas dan aku bicarakan ke kalian. Ini dia, kalian bisa lihat bagian 15. Kelihatan nggak? Kelihatan dong ya. Yaitu nggak apa-apa kalau semakin dewasa kita semakin ngerasa kesepian gitu ya. Oke, ini aku intro dari diriku sendiri. Jadi sekarang aku udah menginjak 20 tahun ya. Aku udah 20 tahun dan udah menjalani masa 20 tahunku ini selama berapa bulan ya? Dari April lah ya pokoknya. Udah kira-kira April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
udah 6 bulan juga, udah 6 bulan 7 bulan lebih ya, 6 bulan tuh 7 bulanan gitu lah ya pokoknya. Nah itu tuh makin gede aku makin merasa bahwa gak banyak orang yang klop dengan aku, gak banyak orang yang bener-bener paham aku. Bahkan ketika aku ada masalah, aku cuman bisa mendem masalah itu sendiri ya, meskipun aku pendengar yang baik, aku mendengarkan orang sekitarku, aku mendengarkan dan aku memperhatikan banyak orang, tapi aku merasa nggak semua orang bisa mendengarkan aku. Dan itu nggak apa-apa guys, semakin kalian besar, semakin kalian dewasa, semakin lingkungan kalian atau lingkup kalian itu makin mengecil, makin mengerucut, makin oh dia loh yang cocok sama aku, oh dia yang nggak cocok sama aku, oh ternyata dia seperti ini ya, oh ternyata dia seperti itu. Dan itu nggak apa-apa, itu kayak wajar banget ketika kalian masuk di umur-umur dewasa, kayak umur 20 tahunan yang sekarang aku rasain gitu. Dan di sini ternyata dibahas dan dikupas secara tuntas sama Kak Misha Salwa bahwa umur 20 tahun tuh nggak apa-apa banget loh untuk merasa kesepian. Umur 20 tahun tuh nggak apa-apa banget loh untuk merasa nggak ada yang ngerti aku. Karena yes, kita ada di quarter life crisis nih yang sering kita tahu gitu kan ya. Dan di sini aku udah memetik nih ya beberapa kalimat-kalimat dan kutipan yang ingin aku bagikan ke kalian. Kayak misal gini ya, Kak Misha bilang gini, why are you stuck when the day and night keep running? The world is not waiting for you. Jadi kenapa kamu hanya berhenti di situ dan berhenti gitu, kamu stuck, kamu nggak kemana-mana, padahal hari demi hari itu berganti dan dunia tuh nggak menunggu kamu, dunia tuh nggak pernah nunggu kamu untuk siap, dunia tuh nggak pernah nunggu kamu untuk oke, kamu udah siap gitu, nggak pernah. Dunia tuh nggak pernah nunggu kamu guys, waktu tuh nggak pernah menunggu siapapun, nggak pernah. Oke, kalian harus ingat di mindset kalian, di otak kalian ya, bahwa waktu tuh nggak pernah nunggu untuk siapapun gitu kan ya. Dan ya di sini ada salah satu hal yang pengen aku sharing ke kalian, yaitu bab pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi di mana aku pernah punya ya teman dekat, bisa dibilang teman aja kali ya, teman dekat. Dia secara frontal bilang gini ke aku, kamu tuh individualis ya, kamu tuh nggak mau gini, kamu tuh nggak mau gitu. Dia bilang seperti itu. Dan waktu dibilang seperti itu, aku nggak bisa menyangkal dan aku nggak bisa untuk menolak. Karena apa? Karena yang pertama, waktu itu kondisi aku memang buruk, dalam artian kesehatan aku memang buruk. Jadi aku nggak bisa menyangkal hal itu, aku nggak bisa marah, aku nggak bisa apapun, aku hanya bisa mendengar dan diam. Tuh kan. Jadi yang pertama dia bilang, kamu tuh individualis banget. Dia bilang gitu, bener-bener bilang kayak gitu. Yang pertama waktu itu aku gak bisa menyangkal, karena aku tahu ketika aku marah, ketika aku sakit hati, ketika aku sakit, aku lebih milih untuk menghindar dan diam. Karena aku tahu apapun yang keluar dari mulutku ketika aku marah, itu pasti jelek semua yang keluar. Jadi waktu itu aku cuma diem, aku dengerin, oke, selesai. Dia bilang seperti itu karena satu faktor yang padahal aku udah jelasin banyak ke dia, dan ternyata itu bukan salahku guys. Awalnya aku emang kayak oke, aku ternyata individualis ya, aku ternyata gini gitu, aku nggak baik, aku nggak bisa berbaur, aku nggak bisa ini ke orang lain. Terus habis itu setelah masa itu terlewati, aku akhirnya bercermin dong, aku merefleksikan diriku, apakah benar aku individualis atau apakah memang orang lain berucap sesuai apa yang ingin mereka ucapkan gitu kan. Akhirnya aku merefleksikan diriku, enggak loh, ternyata aku bukan seorang yang individualis loh. Ternyata aku ini orang yang cukup pemilih dalam berteman. Kayak misal nih, ketika ada sesuatu yang membuat aku upset atau yang membuat aku sedih, aku tipikal orang yang bakal tetap baik ke kamu, tapi aku bakal kayak langsung kasih gap gitu loh ya. Oke, aku salah di situ, aku pernah salah karena aku cut off, karena langsung pergi gitu aja tanpa menjelaskan apapun gitu ya. Itu salah cara cut off-nya. Tapi kalau kalian mau cara cut off yang itu, karena aku sudah pelajari gitu ya, akan aku share juga gitu ya. Nah ternyata enggak, ternyata itu respon diri aku untuk melindungi diriku gitu. Aku bukan orang individualis, aku bisa bergaul dengan banyak orang, aku bisa berbicara dengan baik dengan banyak orang, tapi emang waktu itu respon aku yang buruk ketika aku marah membuat banyak orang melihat aku tuh sebagai oh kamu tuh negatif banget, kamu tuh nggak bisa berbaur, kamu tuh gini. Jadi waktu itu aku ditempatkan di posisi dimana istilahnya tuh
ada seseorang yang menyakiti aku gitu ya. Aku tidak bilang aku tersakiti, nanti aku dibilang playing victim dan lain sebagainya. It's okay, karena semua punya pembenarannya masing-masing, oke? Jadi waktu itu aku merasa tersakiti, dan aku memberikan jarak gitu ya, aku memberikan itu. Dan setelah selesai semua itu, aku merasa okay, I'm fine with this, I'm doing fine with this gitu kan. Aku memberikan jarak, aku nggak menjelek-jelekan, aku hanya sudah diam, aku hanya berbicara kepada beberapa orang terdekat saja gitu kan. Terus habis itu udah, setelah aku memberikan jarak itu, mereka marah, mereka gini. Aku yang merasa kayak, aku salah. Karena aku merasakan bahwa aku yang salah gitu. Ternyata enggak, aku nggak salah, karena aku menjauhkan diriku dari hal-hal yang berpotensi untuk menyakitiku. Jadi waktu itu akhirnya aku minta maaf duluan, padahal ketika aku refleksikan sekali lagi, enggak, itu respon aku gitu loh. Jadi ketika aku membatasi diriku, bukan berarti aku benci atau aku itu, enggak. Aku hanya ingin berhenti, kita cukup kenal aja, yang nggak sampai sedalam itu gitu kan. Jadi ya udah, aku menghindar, aku menjauh. Dan ada satu orang ini, dan ternyata dia ya cukup ya, aku nggak bisa bilang dia seperti apa, tapi dia bilang, kamu individualis. Enggak sayang, aku nggak individualis, tapi kamu yang membuat aku terlihat seperti itu. Tapi nggak apa-apa, aku terima. Dan sampai sekarang itu masih berlanjut, tapi ya udah, nggak apa-apa, aku terima. Orang-orang keep pushing me to, udah ikhlas aja. Enggak, ikhlas tuh bukan sesuatu yang bisa kamu paksakan secara langsung. Kamu harus jalani dulu, kamu harus terima pelan-pelan, bukan sesuatu yang harus dipaksa. Dan mungkin orang-orang yang dengan mental health seperti itu bakal kayak merasa, aku salah ya, aku gini. Enggak sayang, kamu nggak salah. Ketika kamu ingin menghindar sebentar, ketika kamu ingin menepi, ketika kamu merasa bahwa nggak ada yang paham sama aku, it's okay banget, itu nggak apa-apa. Dan rasa kesepian itu tuh wajar banget ketika kamu udah menuju ke fase-fase yang emang harus dewasa gitu. Dan itu hal yang bener-bener kayak it's okay. Nah, di dalam buku Kak Mesha Salwa sendiri, dia juga pernah dibilang orang yang individualis. Dan Kak Mesha juga bilang gini di bukunya, kalau dibilang individualis, ya bisa juga sih, tapi empati dan rasa perhatianku terhadap lingkungan sosial masih ada kok. Bahkan aku lebih peduli dengan orang sekitar yang menjadikan aku ringan tangan untuk menolong sesama manusia. Dan aku setuju soal hal itu. Kalau aku dibilang individualis, bisa jadi aku emang individualis. Aku tidak bisa menampik fakta, aku tidak bisa melarang apapun yang orang lain keluarkan, omongan apapun yang mereka keluarkan tentang aku tidak bisa. Aku hanya memiliki 2 tangan, jadi aku hanya mampu menutup telingaku, karena aku tidak bisa menutup mulut semua orang gitu kan ya. Intinya tuh gitu, aku hanya memiliki 2 tangan guys, hanya 2 tangan. Dan aku setuju bahwa aku mungkin individualis, tapi aku tidak apatis. Aku peduli dengan lingkunganku. Aku masih mau peduli dengan isu terkini. Aku masih mau peduli dengan hal-hal yang emang sekiranya penting, bukan hal yang kayak ya lebih ke membicarakan orang lain, kayak gosip terkini. Ada gosip terkini apa sih yang itu? No. Aku nggak suka hal-hal yang seperti itu. Kayak ketika ada orang yang gitu ke aku lebih cenderung kayak, oh iya masa kayak gitu. Karena aku nggak terlalu suka ketika aku membahas sesuatu yang melibatkan orang lain, aku nggak terlalu suka. Tapi kalau isu terkini kayak mungkin itu masalah lingkungan, masalah ya temperatur bumi yang makin naik dan lain sebagainya, aku sangat peduli dengan hal-hal itu. Aku peduli dengan mental health, aku peduli dengan ya hal-hal semacam itu gitu. Tapi aku memilih apa yang ingin aku masukkan ke dalam kupingku, apa yang ingin aku masukkan dalam hatiku. Apakah aku harus berhenti hari ini, atau apakah aku harus istirahat, atau apakah aku harus menjalani ini. Aku tipikal orang yang selalu menyaring apapun yang masuk gitu ya, istilahnya itu gitu. Kadang di satu sisi kadang aku emang it's too much, ini terlalu berlebihan gitu. Akhirnya aku berhenti bentar, aku istirahat, aku merefleksikan diriku lagi, apa yang salah dari aku, apa yang gak bener, apa yang itu. Aku selalu melakukan hal itu, dan itu hal biasa sayang ketika kamu menginjak umur 20 tahun. It's
apa ya, it's basic gitu, itu hal yang basic banget ketika kamu menuju ke usia-usia dewasa seperti sekarang gitu kan. Terus habis itu kayak pelajaran apa sih yang bisa kamu petik ketika kamu tuh ada di dalam, intinya tuh di dalam situasi yang seperti itu? Yes, ada satu pelajaran yang perlu dan bisa banget kamu petik dalam hal itu, yaitu ketika kamu kesepian ya. Ketika kamu kesepian, kamu buat kesepian itu adalah bagian dari hidup yang akan selamanya ada. Ngerti gak sih? Kayak kesepian itu adalah hal yang akan selamanya ada di hidup kamu sayang. Gak mungkin kesepian itu hal yang apa ya istilahnya, pergi dengan selamanya, nggak mungkin. Tapi itu adalah bagian dari hidup. Kesepian itu bagian dari hidup dan nggak apa-apa untuk kesepian. Dan lagi pula ada banyak hal yang menguntungkan bila kamu dalam keadaan sendiri. Kamu dapat memanfaatkan waktu lebih efisien dengan jumlah distraksi yang lebih sedikit, ya kan? Jadi kayak misal nih, selama kesepian itu kamu bisa memanfaatkan memanfaatkan waktu jadi lebih efisien dan tanpa distraksi dari banyak orang. Kayak kamu bisa mengembangkan dirimu lebih jauh. Kayak ini jujur pengalaman yang aku sendiri rasakan dan aku setuju dengan Kak Misha. Aku lebih mengeksplor apa sih yang aku suka, apa sih yang salah dari diriku, apa sih yang harus aku perbaiki, apa sih yang kedepannya pengen aku lakuin. Itu semua terjadi ketika aku sendiri, nggak ketika aku bareng si A, bareng si B, bareng kelompok A atau bareng kelompok si B. Mungkin mereka akan memberikan dampak ke aku secara tidak langsung, itu benar banget. Tapi ketika aku sendiri, aku jadi lebih paham gitu. Oh, gini ya, yang aku mau tuh sebenarnya ini loh. Dan ketika kamu sendiri sayang, kamu harus ingat waktu itu berharga banget. Kamu bisa gunakan itu untuk hal-hal yang penting. Kayak misal, oh ternyata aku tuh bakat banget loh ngomong, aku bakat banget berbicara. Kenapa nggak aku sharing aja ilmu ini ke banyak orang? Seperti yang aku lakukan sekarang, tentu saja aku membuat YouTube dan aku memberikan hal-hal yang sekiranya udah aku alami atau mungkin yang udah para autor ini jalani gitu ya. Aku ingin membagikan itu ke temen-temen gitu, dan it's okay honey, it's okay to be lonely sometimes. And ya, di sini juga ada quotes yang dikatakan bahwa sendiri itu bukan hal yang harus kamu takuti kok. Sendiri hanya untuk orang-orang yang terpilih. Karena aku setuju sih. Kok bisa? Karena biasanya orang-orang yang kayak gini tuh aku udah pelajari, maksudnya memperhatikan orang-orang di sekitarku. Aku memperhatikan bagaimana cara mereka bersosialisasi. Aku memperhatikan banyak hal dari lingkungan di sekitarku. Orang yang cenderung sendiri itu memang mungkin dia lagi ada guilty to herself or himself, tapi dia tuh sebenarnya lagi cari apa sih yang aku mau. Dan orang yang menyadari bahwa kesendirian itu sesuatu berkah, itu biasanya bakal, setelah dia memutuskan untuk aku tahu apa yang aku mau, she or he doesn't want to stop and no one can stop them. Dan itu bener banget. Jadi kesepian itu merupakan bagian dari hidup, dan kamu gak perlu terlalu bersedih ketika gak ada yang paham kamu, ketika usiamu sudah menginjak 20 tahun, dan itu semua wajar sayang, itu semua wajar. Kamu dihadapkan dengan berbagai hal yang belum pernah kamu jumpai sebelumnya, itu hal yang sangat wajar dan gak apa-apa banget. Kamu mendapati ya orang-orang dengan sifatnya masing-masing. Ada yang semengejutkan petir, ada yang semuanya diterabas aja kayak angin topan, itu ada. Dan itu gak apa-apa banget. Kita akhirnya belajar bagaimana manusia itu, ya gak sih? Dan itu hal yang paling seru yang udah aku bisa terima akhir-akhir ini, bahwa manusia ini sesuatu yang gak selamanya konstan. Dia bukan sesuatu yang selamanya akan stabil terus, enggak. Manusia ini dinamis. Dia kadang bisa kondisinya naik, bisa turun, manusia tuh dinamis. Mungkin hari ini kamu mengenal si A sebagai sosok yang tidak percaya diri, kamu mengenal si A sebagai sosok yang begini, begitu, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kapan dia berubah. Mungkin 5 tahun yang akan datang, atau mungkin 2 tahun yang akan datang, dia bukan lagi orang yang kamu kenal. Dan itu nggak apa-apa, karena manusia bersifat dinamis. Ngerti nggak sih? Kayak kamu harus accept semua itu. Dan kesepian, kalau dengan tips aku sendiri ya, cara untuk menangani kesepian itu, yes, isi waktu kamu dengan hal-hal yang bener-bener
kamu mau. Kesepian itu adalah wujud dari sebuah keberuntungan yang terselubung. Kamu mungkin ya, ini mungkin aku agak klise atau mungkin sulit diterima akal dan nalar, tapi Allah itu bener-bener kayak open my eyes a lot bahwa istilahnya cobaan itu adalah keberuntungan yang terselubung. Kayak misal, oke, aku hari ini kesepian, tapi di kesepian ini aku dapat apa sih? Gitu loh. Ketika kamu merasakan kesepian, terima itu yang pertama. Yang kedua, tanya ke diri kamu sendiri, di kesepian ini aku dapat apa? Kalau kamu gak dapat apa-apa, berarti ada yang salah. Karena ketika aku menjalani semua kesepian ini, aku dapat banyak hal. Yang pertama, aku lebih mengenal diriku sendiri. Yang kedua, aku lebih mengenal apa yang aku mau. Dan yang ketiga, aku bisa memanfaatkan waktuku jauh lebih baik. Yang keempat, aku jadi tahu orang-orang seperti apa yang harus aku dekati, yang harus aku jadikan teman, yang harus aku jadikan contoh, yang harus aku jadikan panutan, dan orang-orang seperti apa yang harus aku hindari. Aku jadi lebih paham gitu, aku jadi lebih ngerti, aku jadi lebih okay, let's do it gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak ketika aku kesepian ini, aku mencoba banyak hal. Kayak aku lagi pengen ini nih, oke, aku coba, dan ketika aku sendiri, aku jadi lebih leluasa untuk menjalani apa-apa yang aku pengen gini. Gak ada yang harus aku turuti kemauannya, gak ada yang harus yang force aku untuk kamu gak boleh gitu. Padahal ketika kamu mau, seharusnya kamu harus coba biar kamu tahu, dan kedepannya, oh, ini bukan hal yang aku mau, oh, ini adalah hal yang aku mau, dan itu adalah hal yang sangat wajar sayang. Jadi yes, itu dulu hal yang aku sampaikan ke kalian semua. Kalau kalian mau banget buat baca buku ini, karena buku ini banyak banget ya guys, kayak bener-bener banyak banget pelajaran yang bisa didapat dari sini. Dan ya, ini adalah bukunya, Creating a New Life by Kak Meisha Salwa. You can buy it di toko buku ya, di toko buku yang besar itu. Aku boleh mention gak sih di Gramedia? Udah, aku mention aja kali ya. Nah, di situ kalian bisa dapatin di situ, meskipun ini aku dapat gratis guys. Oh iya, satu lagi, Kak Meisha Salwa tuh udah update buku baru. Aku belum beli, tapi insya Allah bulan depan aku bakal beli, karena aku kemarin udah beli buku, udah ada 7 buku ya untuk bulan ini yang aku baca gitu. Tapi aku masih baca 5 buku, kurang 2 buku lagi untuk bulan ini. Jadi ya, wait for me untuk membahas buku-buku itu. Jadi itu aja dari aku. Kalau misalnya aku ada pembawaan yang gak jelas atau ada pertanyaan nih buat kalian boleh banget komen di bawah, share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian yang merasa kesepian, atau mungkin itu kalian sendiri, nggak apa-apa banget buat kesepian, oke? Remember that. Terus abis itu jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Dan aku harap video ini bantu kalian buat bisa lebih menerima keadaan kalian sekarang. Jangan langsung diterima. Kalian boleh marah, kalian boleh nggak terima, kalian boleh, itu adalah suatu respon yang wajar ya. Kalau justru aneh kalau misalnya kalian, aku nggak apa-apa. No, don't do that, karena itu bakal jadi kayak bumerang kalian di masa depan. Itu bakal bahaya banget. Jadi kalau kalian mau marah-marah aja, kalian mau itu aja. Tapi ingat, self-control is your middle name. Self-control adalah nama tengah kalian. Jangan lupakan itu. Jadi, yes, thank you so much for watching my new video. I'm truly sorry because I've gone too long. And yeah, bye-bye. See you on the next video. Bye, fellas.